Selamat datang. Kalau kita lihat berita akhir-akhir ini, dunia rasanya udah di ujung tanduk ya. Para pemimpin bikin keputusan yang kelihatannya gila, dan perang berkecamuk di Timur Tengah. Nah hari ini, kita akan coba bongkar satu teori yang cukup provokatif dari sumber materi kita, yang mungkin bisa menjelaskan semua kekacauan ini. Namanya hukum proksimitas. Oke, coba kita lihat gambarannya. Israel ngebom ladang minyak Iran, terus Iran balas ngehujani Tel Aviv pakai misil dan ekonomi global jadi goyang. Semua ini kelihatannya kayak tindakan bunuh diri kan? Nah, pertanyaan besarnya adalah, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di sini? Untuk bisa ngerti semua ini, sumber materi kita ngajak kita mecahin sebuah misteri yang punya 3 bagian. Misteri ini seputar pembunuhan para petinggi di Iran dan Israel. Pertanyaannya bukan cuma gimana mereka mati, tapi kenapa? Dan jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar taktik perang biasa. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari teori intinya dulu, yang disebut hukum proksimitas. Terus, kita akan lihat gimana teori ini berlaku di 3 negara yang lagi sama-sama terpecah, Amerika, Israel, dan Iran. Nah, di bagian akhir, kita bakal bahas prediksi yang cukup mengejutkan tentang masa depan dunia. Siap-siap ya? Oke, bagian pertama. Mari kita bedah gagasan utama dari sumber ini, yang disebut hukum proksimitas. Anggap aja ini cara pandang baru buat ngelihat geopolitik. Intinya tuh gini, teori ini bilang konflik yang paling penting adalah yang paling dekat sama kita. Dan seringnya, itu bukan musuh di luar negeri, tapi justru saingan di dalam negeri. Nah, pertarungan internal inilah yang sebenarnya jadi dalang dibalik semua kebijakan luar negeri sebuah negara. Sumber materi kita ngasih analogi yang oke banget. Coba deh pikirin hidup kita sendiri. Kita punya permainan di keluarga, di kantor, di lingkungan kita kan? Nah, menurut teori ini, negara juga sama. Mereka itu sebenarnya lebih sibuk sama perebutan kekuasaan di dalam daripada main catur geopolitik global yang sering kita bayangin. Nah, sekarang, ayo kita coba terapkan teori ini. Kita mulai dari Amerika Serikat. Argumen utamanya adalah bahwa dukungan kedua partai di sana untuk perang ini sama sekali bukan tentang kebijakan luar negeri. Ini murni soal politik dalam negeri. Menurut sumber ini, kedua partai punya agenda masing-masing. Partai Demokrat berharap perang ini bakal bikin Trump dan partainya kelihatan jelek di mata publik. Sebaliknya, Partai Republik melihat perang ini sebagai kesempatan emas buat menunda pemilu. Jadi, ini bukan perang lawan Iran. Ini perang mereka satu sama lain, pakai panggung internasional. Dan di balik semua drama politik ini, ada perang ekonomi yang lebih gede lagi, antara Wall Street lawan Silicon Valley. Dua-duanya sama-sama ngerasa gelembung ekonomi mereka bakal pecah. Jadi siapapun yang pegang kendali di Washington pas krisis datang, ya dialah yang bisa dapat dana talangan. Jadi mereka bukan berantem buat Amerika, mereka berantem buat siapa yang bakal diselamatin nanti. Oke, kita geser sekarang ke Israel. Di sini, menurut sumbernya, perpecahan internalnya jauh lebih dalam, jauh lebih fundamental. Buat ngerti betapa terpecahnya Israel, kita tinggal lihat aja parlemen mereka, Knesset. Partainya banyak banget dan saling bersaing, sampai-sampai nggak ada satupun yang bisa berkuasa sendirian. Ini menciptakan situasi politik yang kacau terus-menerus, dan perang ini cuma bikin semuanya jadi makin parah. Konflik utamanya itu kayak kisah 2 kota, Tel Aviv yang sekuler dan maju, lawan Yerusalem yang religius dan konservatif. Menurut sumber ini, 2 kota ini mewakili 2 visi yang benar-benar nggak bisa disatuin untuk masa depan Israel. Kaum religius bahkan menggambarkannya sebagai pertarungan antara jiwa hewani melawan jiwa ilahi. Dan perpecahan ini bisa jadi sangat ekstrim. Sumber ini menyoroti gimana beberapa pemimpin agama di Yerusalem justru ngelihat kehancuran Tel Aviv itu bukan sebagai tragedi, tapi sebagai syarat yang harus dipenuhi biar Mesias datang. Buat mereka, perang ini semacam proses penyucian spiritual. Terakhir, kita lihat Iran. Pola yang sama kelihatan lagi di sini. Tekanan perang malah memperburuk perpecahan internal yang udah ada dari dulu. Sama kayak Amerika dan Israel, musuh terbesar Iran mungkin bukan dari luar, tapi justru dari dalam negerinya sendiri. Di Iran, pertarungannya terjadi antara teokrasi Islam yang lagi berkuasa lawan kelompok nasionalis sekuler. Sumber ini memprediksi kalau perang ini cuma bakal bikin 2 kubu ini jadi makin ekstrim dan makin benci satu sama lain. Jadi, konflik politik ini pelan-pelan berubah jadi perang memperebutkan jiwa Iran itu sendiri. Jadi, hukum proksimitas ini akhirnya bisa menjawab misteri kita di awal tadi. Gimana para pemimpin itu bisa terbunuh? Jawabannya, pengkhianatan dari dalam. Ya, faksi-faksi di dalam negeri mereka sendiri yang ngebocorin info ke musuh. Tujuannya cuma satu, menyingkirkan saingan politik mereka di dalam negeri. Gila kan? Terus apa artinya semua ini buat dunia? Nah, sumber ini ngasih satu tesis terakhir yang provokatif banget.
Tesis ini nyatuin semua benang merah yang udah kita bahas tadi, jadi satu gambaran besar tentang masa depan. Kesimpulan utamanya adalah, ini bukan sekedar perang antar negara di Timur Tengah. Ini adalah pertempuran antara dua tatanan dunia. Tatanan global sekuler yang kita kenal sekarang, melawan tatanan baru yang nasionalis dan teokratis. Perang ini hanyalah gejala dari sebuah pergeseran yang jauh lebih besar. Sumber ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir yang cukup bikin merinding. Bahwa apa yang kita lihat di Amerika, Israel, dan Iran, yaitu pergeseran dari demokrasi ke arah teokrasi, itu bukanlah sebuah kebetulan. Mungkin, jangan-jangan, inilah arah yang sedang dituju oleh seluruh dunia. Sebuah pemikiran yang cukup mengganggu, bukan?